wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Guswanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Merangin, dari SMK Negeri 5 Merangin. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rita Elfrida. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 5 Merangin. Selamat siang Bu Rita, apa kabarnya pada hari ini? Siang Bapak, sehat kabarnya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap dan memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid yang Ibu ajar pada hari itu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa sih tujuan Bu Rita ini memberikan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada hari yang akan datang? Baik Pak, jadi untuk KD pada pertemuan berikutnya ini adalah tentang application letter atau surat lamaran kerja. Ya. Nah, jadi di sini saya membuat dua tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menganalisis fungsinya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan pada surat lamaran kerja. Lalu yang kedua itu membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini ada dua Pak tujuan pembelajarannya. Oh, itu ada dua tujuan pembelajaran Bu ya yang akan Ibu capai ya pada sesi belajar yang akan datang Ibu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi besok? Nah, untuk areanya saya membuat yaitu yang pertama pengetahuannya Pak. Ya. Jadi pada pengetahuan nanti siswa saya tampilkan surat lamaran pekerjaannya, lalu siswa saya minta untuk menganalisis fungsi sosial dari surat lamaran tersebut, lalu struktur teksnya seperti apa, lalu unsur kebahasaannya. Lalu untuk pada keterampilannya itu tadi Pak, mereka akan membuat surat lamaran pekerjaannya. Oh, baik. Baik, area pengembangan yang ingin dicapainya adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Ya. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Kalau untuk strateginya Pak, di sini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Lalu kemudian siswa saya minta untuk membentuk sebuah kelompok belajar. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu Rita Elfrida terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional, sosial dan emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Bu ya. Project Pak. Project ya, Saya menggunakan project. Dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanggung jawab, tanya jawab ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media yang pertama pasti saya menggunakan laptop dan proyektor Pak, karena yang pertama kan saya akan tampilkan surat lamaran pekerjaan untuk dianalisa oleh siswa. Lalu yang kedua saya menggunakan media Canva sebagai wadah atau media untuk membuat surat lamaran pekerjaannya nanti Pak. Wah, itu luar biasa. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa Bu? Itu kebetulan di hari Kamis, kelas 11 DKV, itu di jam pertama dan jam kedua Pak. Ya. Jadi nanti hari Kamis depan ya Bu ya, di kelas 11 DKVA, jam pertama dan kedua, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau
pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi Bu, yaitu percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih yang ingin atau Ibu harapkan dari percakapan hari ini? Setelah adanya percakapan ini Pak, saya jadi mendapatkan gambaran media dan model pembelajaran apa yang kira-kiranya tepat untuk KD pada pertemuan yang akan datang Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis nanti ya Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya Ibu. Selamat siang Bu Elfrida. Demikian percakapan pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. Good morning. Before we start our lesson, please lead your friend to pray together. Attention please, before we start our lesson, let's pray together. Finish. Greeting to the teacher. Good morning. Okay. Before we start our lesson, I will check your accent ya. Agnes Nubaiti. Amru. Present ma'am. Okay, good. Arif. Present ma'am. Arfian. Present ma'am. Okay. In last meeting kita sudah belajar tentang application letter ya. Apakah application letter? Surat. Oke, good. For today kita akan mereview kembali apa itu application letter. Jadi application letter itu digunakan untuk apa? What is the purpose? We are learn about application letter. Coba Ferdi bacakan ini. Silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja. Ini adalah tujuan pembelajaran atau tujuan kita untuk mempelajari sebuah application letter. Ini tujuan kalian. Yang pertama, the first, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Nah, yang untuk sekarang, for today, ini hari ini kita akan membuat application letter. Paham? Paham. Okay, next. Coba lihat, ini gambar apa? Gambar apa ini? The picture talking about what? Info tentang lowongan pekerjaan. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang akan kalian lakukan? Membuat application letter. We will review what is the definition about application letter. A job application letter is a short and introductory business letter written for the purpose of getting a job. Ini adalah definisi dari application letter, yaitu surat yang berisi tentang untuk mendapatkan getting a job, mendapatkan pekerjaan. Social function. Cici. To apply a job to a person or a company. Apakah artinya itu? Manfaat dari application letter. Nah, ini adalah language feature, unsur kebahasaan yang dipakai di dalam application letter. Yang pertama, coba use simple present tense. Next, use formal language. In application letter itu kalian menggunakan formal language. Next, itu ada target subject line atau target yang ingin dicapai. Explain the
obvious reason why you are writing in opening statement. Yang selanjutnya, explain your accomplishment which the company made it to hire you. Lanjut yang terakhir, write correctly, effectively, and communicative. Nah itulah unsur atau language feature yang digunakan pada application. Ini adalah generic structure. The first, sender address. Sender address itu apa? Alamat. Good. Yang kedua ada date. Next, we have a company address. Nomor 4, for open salutation. Next, we have opening paragraph. Opening paragraph. Jadi di paragraf pertama itu kalian openingnya adalah menjelaskan kalian ingin melamar di sana sebagai apa. Setelah opening yaitu body. Apa body? Body is isi dari application. Di body ini isinya apa? Menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu nggak? Jadi di paragraf selanjutnya ini pada paragraf body kalian menjelaskan apa kelebihan kalian sehingga kalian berhak atau bisa berada di posisi yang akan kalian lamar. Next ada closing. Jadi dari sini menjelaskan closing paragraf harapan kalian agar diterima di perusahaan tersebut. Nah jadi inilah beberapa tahapan atau generic structure dari application letter. Yang terakhir ada closing. And next, I will divide you in group. Ya, saya akan membagi kalian di dalam sebuah grup. Nah, grup 1, Liza, Amru, Agnes, Arif. Terus Ririn, Arfiana, Aminuddin, dan Dani. Grup 2. And grup 3, Cici, Nur Halimah, Riki Ahmad, Siti Muhaifah. Grup 4, Ferdi, Dwi Tanti, Karyanto, and Tasya. Yes. And the last group, Chandra, Suci, Faisal, Azhara. Okay, move in your group, divide your group. Jadi ini adalah tugas yang akan kalian lakukan di dalam grup kalian masing-masing. Jadi nanti tugas kalian di grup adalah membuat application letter menggunakan Canva. If you have finished collecting your assessment in WhatsApp group and share your application letter in Instagram. Ini adalah contoh job vacancy yang akan kalian kerjakan. Grup pertama yaitu grup suka Liza. Liza grup kitchen helper. Jadi posisi yang di sini adalah seorang kitchen helper. Apa kitchen helper? Grup 2 Ririn, QC chef. Next ada grup 3 Cici, executive chef. Nah, di sini ada tiga position. Jadi nanti kalian pilih posisi mana yang akan kalian pilih. Nah, sini ada kelompok Ferdi. Ferdi di sini ada 8. Oke, saya akan menunjukkan ini dulu Canva-nya. Coba buka, open your Canva please. Buka Canva-nya semua. Tunggu, sudah? Silakan ketik di pencariannya kalian buat template-nya yaitu yang di sini. Application letter. Silakan cari template-nya yang sudah ada dan silakan kalian pilih. Kan situ kan kalian tinggal hanya memasukkan kolom-kolom di setiap kolom. Kalian hanya tinggal memasukkan apa yang ingin kalian tulis. Nah lihat di sini ya. Kalian tinggal klik aja bagian kolomnya lalu kalian ganti dengan nomor telepon. Nomor telepon siapa yang ada di sini? Pelamar atau perusahaannya? Pelamar. Oke. Next, ini email. Email siapa? Pelamar. Ya berarti email kamu yang kamu masukkan. Lalu di sini adalah location-nya atau alamatmu. Nah, next ini apa di sini?
pada bagian kolom ini. Apa ini? Drag free. Siapa di sini? Studio show. Berarti alamat tempat yang akan kalian lamar di sini. Lanjut. Nah, deal Mr. Thompson. Who is Mr. Thompson? Posisinya sebagai apa Mr. Thompson di situ? Manajernya atau pemilik CEO atau pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir gelas. Nah, itu adalah contoh dari application writer yang menggunakan Canva. Oke, silakan kerjakan tugas kalian masing-masing yang menggunakan ini tadi. Surat lamarannya. Pertama di situ Evi dan Fis ganti misalnya Chandra atau Faisal. Yang lain sambil tulis di kertas, jadi jangan langsung dipindahkan ke buku. Sesuaikan dengan jawab frekuensinya ya. Dengan frekuensinya. Di sini sesuaikan dengan tanggal pengiriman. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. Dengan tahunnya. Sekarang tahun berapa? 2023 berapa? Ayo 2023 berapa Liza? Liza 2023. Kita namanya siapa di situ? Ada nggak? Yang mana? Nah, terus ada nggak nama HRD atau ininya? Grup ini? Chandra? Sudah, kirim. Sudah. Ari Fauzan, email. Yes. Your email. Karena kenapa harus email pribadi? Gak boleh pinjam email orang lain. Kenapa yang dimasukkan dalam application letter itu harus email pribadi? Karena nanti ketika perusahaan ketika company-nya apply application letter, mereka akan mengirimkannya lewat email. Ketika mereka menerima permintaan lamaran kerja kalian, mereka akan mengirim surat melalui email tadi. Itulah gunanya email, ya. Jadi nggak ada lagi dikirim lewat pos, dikirim lewat JNE. No. The company we can send by your email. Finish untuk application letter. And next meeting, we will study about interview. Nah, berurutan kan? Setelah kalian writing application letter, biasanya setelah kalian menulis surat lamaran, setelah itu kalian mendapatkan panggilan kerja, lalu diadakanlah interview. Oke ya? Any question? Enough? Okay, thank you for today and see you next meeting. And good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Guswanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Merangin, Kabupaten Merangin. Bersama saya Ibu Elfrida sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan
profesi akademik. Gimana kabarnya Bu Elfrida? Sehat Pak? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu ya terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin Bu? Pada awalnya saya merasa agak tegang ya Pak, Ya. karena belum terbiasa mungkin. Jadi tapi setelah berjalannya waktu semua berjalan dengan lancar dan baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan mana yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam Oke kelas? Pak, untuk tahapannya yang pertama jelas saya membuat perangkat pembelajaran Ya. terlebih dahulu untuk saya terapkan di kelas. Lalu untuk bagian area pengembangan itu ada area yang pertama pengetahuannya, karena Ya. ini tentang surat lamaran kerja. Jadi untuk pengetahuannya saya mengajak siswa untuk mencari tahu struktur teks, unsur kebahasaan yang digunakan pada surat lamaran kerjanya. Nah, untuk bagian keterampilannya nanti siswa saya minta untuk membuat surat lamaran pekerjaannya. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak Bu? Kalau saya bilang berhasil sudah cukup berhasil Pak, cuman Ya. ada sedikit yang perlu diperbaiki dan ditambahkan lagi. Baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang Ibu lakukan tadi dan ternyata masih ada kekurangan Bu ya. Iya betul. Nah, menurut Ibu kekurangan apa sih yang menjadi kendala-kendala yang saat Ibu melakukan proses belajar di dalam kelas tadi? Baik Pak, mungkin ini juga dialami oleh guru-guru bahasa Inggris lain ya Pak, karena pada kasusnya Ya. siswa itu keterbatasan kosakatanya sangat minim Pak. Jadi untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan perangkat yang saya buat itu mungkin ada beberapa kekurangan. Lagi dalam ini kan saya membuat project ini berkelompok. Ya. Jadi siswa itu ketika berkelompok mereka kosakatanya masih minim, jadi interaksi mereka masih kurang Pak. Jadi kekurangan kurang aktifnya siswa tadi karena penguasaan kosakata Bu ya. Iya, siswa juga mungkin dalam kelompok itu mungkin mereka ada yang tidak sejalan atau cara belajar mereka berbeda, Pak. Jadi kira-kira mengapa itu terjadi Bu? Kenapa mereka penguasaan kosakatanya kok minim gitu? Kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu? Mungkin karena kurangnya ini tadi Pak, mereka kurang terbiasa dalam menggunakan bahasa Inggris ketika kegiatan belajar di kelas atau kegiatan sehari-hari. Karena kosakata ini kan perlu pembiasaan agar semakin bertambah kosakata mereka. Baik, itu kira-kira rencana ke depan bagaimana Bu? Rencana ke depan ya mungkin saya akan memperbaiki lagi Pak, mungkin dari segi membagi kelompoknya nanti saya akan Oke, pertimbangkan dari mulai kemampuan mereka atau dari segi mungkin keaktifan mereka saya lihat juga nanti Pak. Jadi tidak hanya sesuai absen saja saya membagi kelompok gitu. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan Ibu ya pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya. Iya. Dan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka Ibu ya. Iya, betul, menggunakan gaya belajar masing-masing, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, Iya, ada yang visual, betul. ada yang kinestetik ya Bu ya. Iya, saya akan Nah, melihat. mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Betul. Saya tunggu cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau waktu tepatnya belum bisa saya tentukan Pak. Yang jelas Ya. secepatnya akan saya perbaiki kekurangan-kekurangan dari sebelumnya ini.
Baik, akan dilakukan secepatnya Ibu ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Rita Frida atas ketersediaan waktunya dalam kegiatan pasca observasi pada hari ini. Dan akhirnya pada rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.